Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatus Syarifah Dina Sugianto, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Sumpah Pemuda dan fungsi bahasa dalam Sumpah Pemuda. Apa sih Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan para pemuda dan pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui kerapatan besar pemuda, dalam artian Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakan Kongres Pemuda I adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia. Pada Kongres Pemuda dan pada Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung OS Java Bioskop Surabaya. Para pemuda sepakat untuk menyatukan perjuangan mereka dalam satu wadah organisasi yang bernamakan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat PPPI. Dalam Kongres Pemuda II, para pemuda sepakat untuk membentuk satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan adapun ikrar Sumpah Pemuda, saya bacakan ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu tadi 3 ikrar Sumpah Pemuda. Dan istilah Sumpah Pemuda melekat pada keputusan Kongres ini. Dan yang terkandung adalah agar pemuda-pemuda di Indonesia senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang yang kedua, fungsi bahasa dalam Sumpah Pemuda. Adapun fungsi bahasa dalam Sumpah Pemuda dapat diartikan banyak sekali. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai penggalang persatuan dan kesatuan, yang artinya bahasa dalam Sumpah Pemuda digunakan untuk menggalang persatuan di antara pemuda-pemuda
dari berbagai suku bangsa dan budaya di Indonesia. Dan bahasa digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kesatuan dan persatuan mereka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai membentuk identitas nasional, dalam artian bahasa dalam Sumpah Pemuda membantu membentuk identitas nasional Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memainkan peran penting dalam memperkuat rasa kebangsaan. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai fungsi bahasa sebagai menyatakan tekad. Apa sih yang artinya menyatakan tekad itu? Bahasa dalam Sumpah Pemuda digunakan untuk menyatakan tekad para pemuda-pemuda untuk mewakili kemerdekaan dalam kemerdekaan mereka secara tegas menyuarakan penolakan terhadap penjajahan asing. Yang keempat, fungsi bahasa sebagai menyuarakan semangat kebangsaan Indonesia. Dalam artian apa? Melalui bahasa, Sumpah Pemuda juga menyuarakan semangat kebangsaan dan patriotisme, dan memotivasi pemuda Indonesia dan masyarakat untuk turut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Dan adapun fungsi bahasa yang lain dapat menyatakan persatuan dan kesatuan. Terus mempererat silaturahmi antar suku yang berbeda di Indonesia. Dan masih banyak lagi fungsi bahasa dalam Sumpah Pemuda. Yang saya sebutkan tadi cuma beberapa saja. Dan dalam Sumpah Pemuda, penggunaan bahasa di dalamnya memiliki dampak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia karena mereka menyatukan pemuda Indonesia dan membangun kesadaran akan identitas nasional dan fungsi bahasa untuk memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu bahasa yang sama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.